Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa ya. Baik, hari ini ketemu lagi bersama saya, yaitu akan belajar tentang pelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran matematika, alangkah baiknya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh KM kita. Aulia, mangga dipimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita hari ini diberikan kesehatan semuanya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Raina. Sama siapa lagi? Arya. Kenapa nggak hadir? Sakit. Semoga teman kita yang sakit diberikan segera kesehatan agar dapat mengikuti proses pembelajaran seperti biasanya. Baik, sebelum kita mulai ini, kita berdiri terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran hari ini. Berdiri. Oke, silahkan dicek dulu kerapian bajunya. Sudah rapi semuanya? Lalu dicek kanan kiri apakah ada sampah atau tidak. Sudah bersih kelasnya? Oke, silahkan. Kalau sudah bersih kelasnya, dipersilahkan duduk kembali. Baik, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Nadisa. Kepada Ananda Nadisa, silahkan untuk memimpin lagu wajib nasional. Silahkan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Baik, hari ini kita akan belajar matematika yang berjudul yaitu korelasi pada diagram pencar.
korelasi pada diagram pencar. Baik. Korelasi pada diagram. Baik. Nah, sekarang coba kita perhatikan pernyataan berikut ini. Nah, di sini ada ongkos kirim dan berat paket. Nah, apa yang terjadi jikalau ongkos kirimnya apa yang terjadi pada ongkos kirim jika berat paketnya semakin bertambah? Apa yang terjadi? Ya, tolong acungkan tangan terlebih dahulu. Ya, Abdallah. Jadi dari pernyataan tersebut, apa yang terjadi pada ongkos kirim jika berat paket semakin bertambah? Nah, yang akan terjadi itu semakin berat paketnya itu semakin bertambah, maka ongkos kirimnya juga akan lebih naik atau lebih tinggi daripada berat paket yang beratnya. Oke, yang lainnya sama? Sama, berarti kalau seandainya ongkos kirim paket dan berat paket ini, apa yang terjadinya berarti semakin berat paketnya maka semakin tinggi biaya kirimnya. Begitu ya? Oke, tentunya sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, coba kita lihat tujuan pembelajaran seperti ini. Jadi kita harus mengetahui bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Seperti itu. Baik, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, saya minta Ananda Seljan untuk membacakan tujuan pembelajaran pada nomor 1, poin 1. Untuk poin 1, peserta didik dapat menganalisis korelasi data bivariat pada diagram pencar atau skala dengan tepat melalui diskusi kelompok dan pengerjaan LKPD. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis korelasi data bivariat pada diagram pencar atau scatter dengan tepat melalui diskusi kelompok dan pengerjaan LKPD. Oke, tujuan yang kedua saya minta Naura untuk membacakannya. Oke, jadi peserta didik dapat menemukan bentuk tren data bivariat pada diagram pencar atau scatter dengan tepat melalui diskusi kelompok atau pengerjaan LKPD. Tujuan pembelajaran yang terakhir, saya minta Baihaqi untuk membacakannya. Nomor 3, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan korelasi data bivariat pada diagram pencar atau scatter dengan tepat melalui pengerjaan LKPD dan tugas individu. Tugas individu, oke. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah, jadi nanti kalian akan mendapatkan suatu masalah, yaitu dengan berkaitan dengan korelasi data bivariat pada diagram pencar atau scatter dengan tepat melalui pengerjaan LTVD dan juga asesmen individu. Jadi tujuan-tujuan pembelajaran ini nanti akan diterapkan pada pembelajaran hari ini. Oke. Nah, kalian masih ingat nggak? Waktu kalian SMP, tentunya kalian sudah belajar yang namanya diagram Cartesius. Betul, diagram Cartesius? Diagram Cartesius itu ada yang bentuknya vertikal, ada yang juga horizontal. Nah, terus memiliki dua sumbu. Sumbu apa aja? Sumbu X dan sumbu Y. Bisa digambarkan? Saya minta salah satu acungkan tangan dan bisa menggambarkan gambarnya. Oke, Abdallah, silahkan. Kalau sumbu X itu sumbu yang mendatar horizontal, Pak. Terus? Kalau sumbu Y yang vertikal. Yang vertikal. Oke, bisa digambarkan? Oke, terima kasih. Mana yang vertikalnya? Yang vertikal itu sumbu Y, yang garis lurus dari atas ke bawah. Kalau yang sumbu X itu garis yang mendatar atau berbentuk horizontal. Horizontal. Oke, selanjutnya
Tepuk tangan dulu buat Abdallah. Terima kasih Abdallah. Nah, ayo mengingat kembali. Di sini tadi ada gambar, yaitu tuliskan pasangan titik-titik koordinat yang terletak pada bidang Kartesius di samping. Ada yang mau mencoba yang lainnya? Ayo coba, di sini ada titik-titiknya, ada titik A, titik B, titik C, dan seterusnya. Oke, Almer. Bisa di papan tulis? Yang bagian A, B, C, D, dan itu. Titik-titiknya. Ya, titiknya, angkanya ini ada di berapa? Boleh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Almer. Oke, terima kasih Almer. Jadi di sini kalau seandainya kita disuruhkan menuliskan titik bidang pada Kartesius itu, berarti yang di depan ini adalah X dan yang di belakang itu adalah Y. Maka yang pertama ya berarti 1, min 1. Di mana titiknya? Di sini. 1, min 1. Dan seterusnya. Baik. Nah, kalian tentunya pasti sudah mengingat pembelajaran waktu di SMP. Ya enggak? Nah, apa saja sih manfaat atau penerapannya pada pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Tentunya sangat bermanfaat sekali ya. Yang pertama pintunya di dunia pendidikan. Kira-kira di dunia pendidikan ini apa? Tolong dibacakan. Jenitra. Manfaat atau kegunaan di dalam dunia pendidikan pada materi yang akan kita bahas kali ini. Hubungan antara jam belajar dan nilai ujian siswa antara jumlah latihan soal dan skor ujian. Oke, jadi melihat hubungan antara jam belajar dan nilai ujian siswa atau antara jumlah latihan soal dan skor ujian. Jadi itu ada dunia pendidikan. Selain pada dunia pendidikan juga ada juga di bidang kesehatan, ekonomi, pemasaran, ataupun manufaktur. Jadi banyak sekali ya manfaat yang akan digunakan. Nah, jadi kita harus tetap mempelajari materi ini dengan sungguh-sungguh karena banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari atau dalam kehidupan nyata. Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya mari kita ice breaking dulu supaya kita rileks dan akan mudah dipahami ketika saat pembelajaran dimulai. Kepada Saudara Abdallah, bisa dipimpin untuk ice breaking? Iya, boleh, silahkan. Untuk ice breaking kali ini yang untuk matematika itu ya, dampak, dampak, danda, pak, dinding, pak, dinding, pak, dung, pak, dung, danda, dinding, matematika ceria. Oke. Bisa dipahami? Nanti kalau instruksinya matematika, langsung aja ya, Pak. Boleh berdiri aja. Ya. Matematika, Pak, danda, Pak, dinding, Pak, dinding, Pak, dung, Pak, dung, danda, dinding, dung. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, silahkan duduk kembali. Iya.
Gimana perasaannya? Sudah siap? Siap ya, tentunya kita siap karena sudah tahu manfaatnya buat apa materi ini ya. Oke. Nah, perhatikan masalah tersebut. Nah, di sini misalkan ada sebuah permasalahan yaitu dalam suatu penelitian sederhana terpilih sampel 7 YouTuber dan diperoleh informasi mengenai rata-rata waktu yang disediakan per hari dan banyak subscriber mereka pada saat itu dibulatkan ke ratusan ribu. Nah, informasi yang terjadi diperoleh adalah sebagai berikut. Ini adalah informasinya dan datanya. Pahami ya? Ini adalah informasi dan datanya. Nah, apakah ada hubungan antara rata-rata waktu yang disediakan per hari dan banyak subscriber dari data yang diperoleh di atas? Kira-kira apakah ada hubungannya? Oke, silahkan acungkan tangannya. Apakah ada? Ya, siapa? Oke, baik Haki. Bisa dilihat di tabel tersebut, semakin waktunya lama, semakin subscribernya meningkat, Pak. Semakin waktunya lama, semakin subscribernya meningkat. Ada lagi? Yang lainnya? Semakin lama berarti semakin meningkat. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, Nadisa. Kalau yang tadi kan semakin banyak rata-rata waktunya per hari, semakin banyak subscribernya. Kalau ini kebalikannya, semakin sedikit rata-rata waktu per hari, semakin sedikit juga banyak subscribernya. Oke, jadi kebalikan dari yang tadi ya. Oke, selain itu masih ada lagi nggak? Tidak ada? Tidak ada. Betul sekali ya, bahwa semakin banyak waktu maka semakin meningkat, atau kebalikannya juga, semakin menurunnya waktu maka semakin meningkat sedikit juga. Oke. Nah, yang tadi ini adalah rata-rata per hari per jamnya, dan ini adalah banyak subscribernya. Maka kita kalau seandainya dibentuk dalam suatu diagram, maka bentuknya yang pertama akan dibuat dulu diagram kartesiusnya terlebih dahulu. Lalu dimasukkan ke diagram kartesius tabel tersebut. Ini rata-ratanya. Jadi nanti kita ambil titiknya, berarti kalau seandainya 5,5 jam, maka jumlah subscribernya yaitu 1.400.000, berarti titiknya di situ. Oke. Nah, saya akan menjelaskan sedikit materi agar kalian memahami ya. Setelah itu nanti kita akan berkelompok untuk mengerjakan LKPD. Oke, yang pertama itu ada diagram pencar atau sering juga kita sebut dengan scatter plot. Jadi apa? Diagram pencar atau scatter plot ini diagram yang menunjukkan hubungan antara dua variabel yang digambarkan dalam bentuk titik-titik poin pada bidang kartesius. Yang seperti tadi ya, dalam bidang kartesius ada titik-titiknya. Nah, di dalam suatu diagram ataupun di dalam suatu diagram pencar atau scatter, ini ada yang dinamakan variabel bebas dan variabel terikat. Maka variabel bebas ini atau sering disebut juga variabel apa bebas itu? Independen, variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan berubahnya variabel dependen. Terus juga ada juga variabel dependen. Apa itu variabel dependen? Oke, lalu kita lanjut berikutnya. Nah, ini adalah hubungan antara dua variabel pada diagram pencar disebut korelasi. Jadi di suatu diagram pencar ini akan adanya korelasi. Nah, ini bentuk diagram pencar itu seperti ini. Tadi kumpulan titik-titik. Nah, ada variabel dependennya juga, ada variabel independennya. Nah, untuk mengetahui suatu langkah-langkahnya, bagaimana untuk menentukan suatu diagram pencar atau diagram scatter plot ini, maka seperti ini. Ada tren pada diagram pencar untuk menentukan sebuah korelasi. Korelasi positif itu jika dikatakan bahwa variabel dependennya itu meningkat.
Sedangkan variabel dependennya itu meningkat juga, berarti keduanya meningkat. Nah, ini bisa dikatakan dengan korelasi positif karena keduanya itu meningkat. Ini ada korelasi negatif. Jika nilai variabel independennya meningkat, maka nilai variabel dependennya menurun. Berarti tadi kebalikannya ya. Kalau yang tadi mah dependen dan independennya meningkat, tapi kalau yang ini dependennya menurun, independennya meningkat. Itu dinamakan korelasi negatif. Oke. Sedangkan ini kenapa dikatakan tidak adanya korelasi? Karena titik-titiknya ini menyebar secara acak. Nah, ini kekuatan korelasi antara dua variabel. Jika titik-titik sebarannya diagram pencar semakin rapat, maka hubungan semakin kuat. Sebaliknya, jika titik-titik semakin menyebar, maka hubungannya semakin lemah. Nah, ini biasanya dikatakan kuat. Kenapa dikatakan kuat? Karena semakin merapat. Ini juga sedang dan lemah. Kayak gitu ya. Paham sampai sini? Paham. Lalu di sini hubungan linier atau tidaknya. Nah, hubungan linier ini terjadi jika titik-titik diagram pencar itu membentuk pola yang menyerupai garis lurus. Jadi kalau seandainya garis lurus itu merupakan linier. Yang pertama ini linier atau tidak? Tapi kalau seandainya saya katakan ini linier positif atau negatif? Oke, yang sebelahnya berarti ini juga linier. Linier apa? Negatif. Kalau yang ini? Non-linier. Nah, ada selain linier juga dikatakan pencilan atau outlier. Outlier tentunya pencilan atau outlier ini adalah data yang menyebar sendirian atau data yang terpencil atau data yang menyebar sendirian ya. Berarti kalau seandainya ada sebuah data ini tetapi ada satu ini, berarti di sini dikatakan outlier atau bisa dikatakan juga pencilan. Nah, setelah sampai saat ini paham? Oke, baik. Nanti Bapak akan menyerahkan ataupun membagikan sebuah LKPD, nanti kamu dikerjakan per kelompok, didiskusikan. Di sini ada petunjuk LKPD-nya. Nanti setelah itu hasil dari pengerjaan diskusi kelompok kalian bisa dituliskan di sini, nanti dipresentasikan untuk setiap kelompoknya. Perlu dipahami juga bahwa ini LKPD-nya ini adalah berbeda-beda. Jadi setiap kelompok berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena kita ingin tahu setiap kelompok pasti akan berbeda mengerjakan LKPD-nya, nanti juga hasilnya akan berbeda dan apa saja yang akan dikerjakan. Nah, kebetulan LKPD ini adalah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar kalian dapat memahami, oh ternyata pembelajaran ini ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Saya akan bagikan dulu ya. Kelompok 1 di sebelah mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Ini kelompok 6 berarti ya. Ini kelompok 5. Saya kasih waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Dikerjakan, silahkan didiskusikan dengan teman kalian. Lalu hasilnya dituliskan di sini, nanti akan dipresentasikan ya. Mau warna apa? Kuning aja. Maaf ya. Sama-sama. Oke. Perhatikan dulu, silahkan nanti didiskusikan. Sistem penilaiannya adalah keaktifan kalian di dalam diskusi kelompok dan saat mempresentasikan kelompoknya. Dapat dipahami?
Nanti saya akan keliling untuk melihat hasil kerja kalian dan menilai ketika kalian sedang berdiskusi. Dapat dipahami ya? Oke, dimulai dari sekarang, boleh? Ya, boleh pakai spidol. Kebagian apa? Kecepatan. Oke. Ya, di gambar grafiknya sama yang ininya juga nanti dijelaskan ya. Yang bagian boleh dimasukkan ke karton atau bisa dituliskan nanti saat presentasi di papan tulis. Ya, ya boleh diisinya di sini. Jadi, karena kan nanti jawabannya yang dipresentasikan ini di kertas. Iya. Ya, sama-sama. Ya, sebagai referensi bahan materinya bisa di-scan atau saya udah kirim ke grup kalian masing-masing ya sebagai bahan tambahannya. Oke.
foto-fotonya juga. Foto-fotonya pakai Nggak ada lagi. Ya. Ya, bisa dituliskan dulu. Boleh. Kan yang boleh ditulis dulu. Boleh. Atau bisa nanti ketika presentasi juga di bawah. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama. Hmm. Bukan, jadi kita melihatnya dari pernyataannya. Iya, betul. Iya, ini mah bukan, ini hanya covernya saja. Jadi nanti di sini kalian diisi dengan sesuai pernyataan yang sudah ada pada LKPD. Nah, setelah itu di sini kan ada sebuah data baru di sini kan. Sama-sama. Sudah bisa?
variabel bebas. Ini ke bawah bawah. Jangan. Ke bawah. Bintang Bintang atau satu? bintang. Bintang aja biar bagus. Variabel bebas. Kecepatan kendaraan. Belum selesai ya? Iya, boleh dituliskan di sini data. Atau mungkin langsung aja grafiknya juga tidak apa-apa. Nanti data tinggal disampaikan di saat presentasi. Iya, belum selesai ya. Oke. Nanti di cepat aja. Iya. Waktunya sebentar lagi ya. Ya? Iya, kenapa? Baik. Ya. Iya, berarti ini tinggal satu ya. Ini yang disebut apa tadi? Outlier, betul sekali. Kalau ini masih bisa ditarik ke sini. Gitu kan? Iya. Oh, iya. Harus dihubungin juga karena ini satu arah. Kalau seandainya ini gabung ke sini jadi satu berarti bukan outlier. Tapi kalau yang ini tetap dikatakan outlier. Kalau ini kan masih nyambung dari sini ke sini. Berarti ini bukan yang lain kan ini bentuknya apa? Linear atau non linear atau bagaimana? Tetap linear. Tetap linear. Hanya aja satu ininya aja. Berarti kalau seperti itu, ini juga tidak digabungkan di sini. Iya enggak? Berarti garisnya hanya ini dong, segitu. iya, berarti ini disebut juga sama dengan yang ini. Paham ya?
Udah kebentuk ya grafiknya ya. Sudah selesai? Sudah selesai. Oke, kita tunggu yang lainnya. Oke, 5 menit lagi ya. Nggak bisa berinteres dulu. Malah kok bisa. Oke. Nggak apa-apa. Oke, waktunya sudah habis. Oke. Kita akan ke sesi presentasi.
Silahkan kelompok mana dulu yang sudah siap untuk mempresentasikan? Oke, kelompok Almer, silahkan dipresentasikan. Oke, yang lainnya perhatikan ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang jumlah hutang dan pelunasan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Albert. Nama saya Baik Hakim. Nama saya Tria Julianti. Baik, teman-teman, izin menjelaskan ya. Jadi sebagaimana yang bisa kita lihat, pernyataan berikut akan saya bacakan pernyataannya. Jumlah utang sebesar 30 juta rupiah dan jumlah angsuran atau pelunasan yang dibayarkan setiap bulan. Jadi di LKPD ini kita mendapatkan tabel yang harus kita lengkapi. Di dalam tabel tersebut ada variabel bebas, variabel terikat, hubungan kedua variabel dan korelasi kedua variabel tersebut. Bisa yang telah Bapak Endi jelaskan bahwa variabel bebas ini itu variabel X, yang artinya variabel yang mempengaruhi. Dengan kata lain, variabel itu adalah variabel independen. Nah, yang bisa kita lihat di pernyataan berikut bahwa jumlah angsuran yang dibayarkan setiap bulannya yaitu termasuk ke dalam variabel independennya. Dan karena kenapa? Karena variabel itu yang mempengaruhi variabel Y-nya, di mana variabel Y-nya adalah lama pelunasan hutangnya. Bisa dilihat juga bahwa hubungan kedua variabel tersebut yaitu semakin besar jumlah angsuran per bulan, maka semakin cepat hutang lunas. Bisa disimpulkan bahwa korelasi kedua variabel tersebut negatif. Nah, kenapa? Karena semakin besar jumlah angsuran per bulan, semakin besar X-nya, maka semakin cepat hutang lunas. Semakin cepat hutang lunas itu tuh Y-nya, maka semakin sedikit Y-nya. Maka dari itu, korelasi kedua variabel itu dinyatakan negatif. Baik, bisa dilihat di diagram di sini, dan kita juga punya tabelnya. Jadi tabel ini kita dibuat ulang menjadi diagram. Di sini ada hutangnya dan di sini ada pelunasannya. Hutangnya ada 3 juta, itu pelunasan harinya ada 49 hari, 500.000 ada 14 hari, dan seterusnya. Dan bisa dilihat di grafik tersebut bahwa 500 ini berada di 14 hari dan seterusnya. Bisa disimpulkan bahwa ini persis seperti di PowerPoint Pak Endi sebelumnya yang subscriber itu, di mana semakin besar hutangnya maka semakin besar pula harinya. Bisa disimpulkan bahwa korelasi kedua variabel tersebut positif. Dan terakhir buatlah garis tren pada diagram cara yang sebelumnya dibuat. Boleh mungkin di garis tren kan pakai tuh. Ya. Nah, baik. Pada grafik di sini kita sudah membuat garis trennya dan ada beberapa tabel yang harus dilengkapi. Dimulai dari pola penyebaran data. Nah, pola penyebaran data ini memiliki keterangan mendekati garis lurus. Kenapa? Karena pola penyebaran di sini ada yang tidak terkena garis lurus, tapi jadi kita menulisnya hampir mendekati garis lurus. Dan juga tren data. Tren datanya bisa dilihat, ini linear, bukan non linear ya teman-teman. Dan ada arah garis.
Bisa kita lihat juga di sini garisnya itu udah naik dari kiri ke kanan dan bisa disimpulkan bahwa garis dari kiri ke kanan yaitu korelasi data bivariatnya positif. Mungkin cukup sekian yang bisa Boy Aki jelaskan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Apa sudah jelas teman-teman? Sudah jelas. Oke, sudah jelas katanya. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya? Oke, silahkan. Kelompok berapa? Kelompok 5, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Dinda Priyana. Saya Aulia Rizky. Saya Salin Aditya. Hari ini kelompok kami telah memecahkan soal atau berhasil menjawab LKPD kelima ini mengenai kecepatan kendaraan dan waktu tempuh. Nah, untuk soal pertamanya itu ada pernyataan yang menyatakan bahwa waktu yang diperlukan untuk berkendara sejauh 30 km dan kecepatan kendaraan dari variabel ini, dari pernyataan ini kita harus menentukan yang mana variabel bebas, terikat, dan hubungan kedua variabel serta korelasi pada variabel tersebut. Nah, untuk variabel bebasnya di sini ada kecepatan kendaraan. Kenapa? Karena kecepatan itu bisa kita pilih atau kita atur seberapa cepat kendaraan tersebut. Terus yang kedua itu ada variabel terikat. Variabel terikatnya itu adalah waktu tempuh. Kenapa? Karena tergantung pada seberapa besar kecepatan. Jadi semakin tinggi kecepatannya, maka waktu tempuhnya itu semakin singkat. Nah, itu juga dijelaskan pada hubungan kedua dari kedua variabel ini. Hubungannya, jika kecepatan dinaikkan, maka waktu tempuh menuju 30 km itu jadi lebih singkat. Sebaliknya, dan jika kecepatan diturunkan, maka waktu tempuhnya itu bakal semakin lama. Nah, yang selanjutnya itu ada korelasi kedua variabel. Korelasi kedua variabel ini adalah negatif karena kalau suatu naik yaitu atau kecepatan naik, maka yang lainnya turun waktu. Oke, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan soal nomor kedua. Untuk soal nomor 2 itu ditugaskan untuk membuat diagram kerja. Nah, untuk membuat diagram kerja, kita harus mencari tahu atau kita bisa bilang harus tahu dulu apa itu isi datanya. Nah, ini data-datanya yang dari yang disediakan oleh soal tersebut. Untuk data yang pertama yaitu waktu atau time per jam yang berisi dari 10, 7, 5, 4, 2. Lalu data yang kedua ada jarak yang terdiri dari 10, 15, 20, 25, dan 30. Nah, untuk menentukan X dan Y nya, kenapa kita bisa tahu karena ini X atau ini Y, itu dikarenakan jarak merupakan bisa dibilang itu itu variabel bebas dependen yang sesuai dari ini kecepatan kendaraan karena kecepatan yang bisa kita pilih atau kita atur. Untuk yang kedua yang dia yaitu variabel terikat. Kenapa variabel terikat? Karena waktu yang ditempuh karena tergantung pada berapa besar kecepatan yang digunakan, makanya jadi Y. Lalu untuk pembuatan diagramnya, pertama kita membuat dulu garisnya. Yang pertama dari garis X horizontal ini, lalu garis Y. Lalu kita masukkan data-data yang sudah kita ketahui di sini. Kita masukin datanya ini yang X, ini 10, 15, 20 dan seterusnya. Lalu untuk data Y, kita sama juga ini 2, 4, 5, 7 dan 10.
Habis itu untuk menentukan garis-garisnya kita buat dulu plotnya ini plotnya nih 10,10, 15,7, 20,5, 25,4 dan 30,2. Habis itu kita terapkan ke diagram bentar. Kita sesuaikan sini. Nah, setelah semuanya disesuaikan, maka kita bisa melihat jelas dari ini jelas bahwa ini hasilnya linear dan negatif. Kenapa linear dan negatif? Karena ini terlihat dari garis lurus yang lurus dari atas ke bawah dan bisa dibilang ini bisa disimpulkan bahwa ini merupakan korelasi negatif yang kuat. Juga sudah mengatakan jawaban soal ketiga mengenai pola penyebaran datanya. Tadi sudah dijelaskan, saya ingin menjelaskan ulang. Pola penyebaran datanya itu membentuk garis lurus menurun sempurna. Nah, untuk tren datanya itu linear negatif karena garisnya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya itu arah garisnya itu yaitu tadi. Terus korelasi datanya di variannya itu adalah negatif kuat karena ini tuh membentuk garis lurus yang sempurna. Apakah ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang masa pakai kendaraan dan nilai jual kendaraan. Sebelum kita mulai ke materinya, awal ini kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Abdallah sebagai penjelasan materi, sebagai yang menjelaskan materi. Perkenalkan, saya Nadisha Fadia. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya Nursifa Dian. Oke, mungkin kita bisa dimulai presentasinya oleh saudara Abdallah. Baik, untuk kelompok 1 itu dapat pernyataan masa pakai kendaraan dan nilai jual kendaraan. Nah, di LKPD yang pertama itu kita disuruh untuk berdiskusi mengenai tentang variabel bebas, variabel terikat, hubungan kedua variabel dan korelasi kedua variabel. Nah, bagaimana sih cara menentukan variabel bebas, variabel terikat dan begitupun yang seterusnya? Jadi kita lihat dari pernyataannya terlebih dahulu. Di sini pernyataannya kan masa pakai kendaraan dan nilai jual kendaraan. Nah, pasti kalian bingung. Jangan tiba-tiba langsung menentukan bahwasanya masa pakai kendaraan itu variabel bebas ataupun nilai jual kendaraan itu variabel terikat. Nah, di sini saya punya tips. Jadi untuk menentukan mana yang termasuk variabel bebas dan mana yang termasuk variabel terikat atau independen. Jadi kalau misalkan secara singkatnya variabel bebas itu merupakan variabel yang suatu prediksi atau sebabnya. Dan variabel terikat itu akibatnya. Jadi ada sebab, ada akibat. Kalau variabel bebas itu sebab, kalau variabel terikat itu akibat. Contohnya di sini masa pakai kendaraan dan nilai jual kendaraan. Mana yang termasuk variabel bebas dan mana yang termasuk variabel terikat. Tadi ingat kata kuncinya sebab dan akibat. Kalau misalkan kita taruh di sini masa pakai kendaraan itu termasuk sebab dan nilai jual kendaraan itu akibat, maka kita udah tahu bahwasanya sebabnya itu di masa pakai kendaraan. Kenapa? Karena selama kita menggunakan kendaraan masanya itu semakin lama, maka akibatnya ada nilai jual kendaraannya itu semakin turun. Itu untuk mengisi tabel yang pertama, variabel bebasnya tadi yang udah saya sebutkan masa pakai kendaraan. Variabel terikatnya yang nilai jual kendaraan. Hubungan kedua variabel. Nah, untuk hubungan kedua variabel kita harus tahu dulu variabel bebas dan terikatnya. Jadi semakin lama masa kendaraan, semakin
semakin menurun nilai jualnya, semakin sedikit masa pakai kendaraannya, semakin tinggi nilai jualnya. Korelasi kedua variabel itu negatif karena dilihat dari sini kenapa negatif? Karena berbanding terbalik. Kalau misalkan berbanding lurus itu positif. Jadi independennya naik. Kalau di sini independennya naik, maka dependennya turun. Sebaliknya, dependen naik, maka independen turun. Lanjut ke lembar berikutnya. Di sini disajikan tabel. Ada masa pakai itu per tahun dan nilai jual kendaraan itu rupiah. Di sini ada 1 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun dan nilai jual kendaraannya itu dimulai dari 10 juta, 9.500.000, 9 juta, 8.500.000 dan 8 juta. Nah, di halaman berikutnya itu disuruh membuat diagram pencarnya. Jadi untuk langkah-langkah membuat diagram pencar, yang pertama itu kita harus menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Di sini masa pakainya itu tadi termasuk ke dalam variabel bebas dan nilai jual kendaraannya itu variabel terikat. Ataupun yang kedua itu kita menentukan sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X itu diisi dengan independen dan sumbu Y itu diisi dengan dependent. Nah, ini untuk diagram yang pertama, ini dalam tahun dan ini dalam rupiah. Ketika masa pakai kendaraannya itu selama 1 tahun, maka harganya itu 10 juta, di harga 10 juta. Sedangkan kalau masa pakainya 2 tahun, harganya 9,5 juta. 3 tahun 9 juta, 4 tahun 8,5 dan 5 tahun itu 8 juta. Nah, ini merupakan diagram pencar. Bisa dilihat juga bahwasanya si grafiknya itu pola penyebaran datanya itu berbentuk mendekati garis lurus atau yang bisa disebut dengan linear. Mendekati garis lurus dari ini ke sini. Nah, yang kedua itu tren data. Tren datanya itu ini termasuk linear. Terus arah garisnya bisa dilihat oleh teman-teman semua. Arah garis dari grafik ini dari kiri atas ke kanan bawah menyerupai garis miring, garis lurus tapi miring. Terus ada korelasi data bivariat. Kalau korelasi data bivariat itu negatif kuat, korelasinya itu negatif kuat. Jadi kenapa negatif? Tadi yang berbanding terbalik yang udah dijelasin oleh saya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada yang ingin bertanya? Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf atas kesalahannya dan terima kasih buat teman-teman atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Oke, kelompok selanjutnya. Ya, kelompok Maulidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membagikan materi banyak harga barang dan banyaknya barang yang dijual. Perkenalkan, nama saya Adrian. Dan selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Maulidia. Oke, jadi yang pertama, kelompok kami membahas tentang harga barang dan banyaknya barang yang terjual dan di mana. Di sini ada pernyataan harga barang di toko ABC dan banyak barang yang terjual. Di sini kita disuruh menentukan variabel bebas, variabel terikat, hubungan kedua variabel, dan korelasi antar kedua variabel. Yang di mana setelah tadi menjelaskan penjelasan yang adalah benar, itu variabel bebas itu sebagai sebab dan variabel terikat adalah sebagai akibatnya. Yang dimana berarti variabel bebas ini tuh harga produk. Kenapa harga produk menjadi variabel bebas? Karena harga produk itu menentukan jumlah barang yang akan terjual. Begitu pula jika harga barang produknya naik, maka si variabel terikatnya itu jumlah produk yang terjual itu akan menurun. Jadi sudah jelas variabel terikatnya adalah jumlah produk yang terjual. Selanjutnya adalah hubungan kedua variabel. Nah,
Semakin tinggi harga produk, semakin sedikit produk yang terjual. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah harga produk, semakin tinggi produk yang terjual. Yang dimana di sini tuh korelasi kedua variabelnya itu negatif. Yang kedua, kita disuruh ada data yang dimana di data tersebut tuh kita disuruh membuat diagram pecah yang dimana datanya si variabel x-nya itu ada jumlah, ada harga produk, dan di ininya di bagiannya tuh ada jumlah produk yang terjual. Di sini tuh ada 9.000 dengan 9.500, 11.000 dengan 9.000, 13.000 dengan 8.500, 15.000 dengan 8.000, dan 17.000 dengan 8.500. Selanjutnya ada garis tren. Di sini garis tren itu garis yang menghubungkan antara titik-titik di data. Jadi bisa dilihat bahwa garis trennya itu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Di bagian sini, kenapa kita hanya menyambungkan garis dari kanan sini, dari kiri sini ke kanan sini, karena ini tuh tidak termasuk ke data, ini jauh. Ini disebut outlier atau pencilan. Nah, selanjutnya itu ada tabel yang harus kita isi juga, di mana adalah pola penyebaran data. Pola penyebaran datanya itu mendekati garis lurus. Terus selanjutnya ada tren data, itu tuh linear, karena bisa dilihat ini garisnya lurus dari arah kiri atas ke kanan bawah, dan toleransi data bivariatif itu negatif. Ada yang tidak dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jadi Oke, makanya ya, izin bertanya. kan terlihat kayak garisnya itu lurus dan ada satu outlier. Nah, itu maksudnya korelasi negatif apa? Itu kuat atau lemah atau sedang? Negatif yang sedang, karena ada satu data yang enggak kemasukin di si linear itu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Maaf ya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kenapa dikatakan bahwa korelasinya itu adalah korelasi negatif sedang, karena ada sesuatu titik-titiknya itu berenggangan ya, tidak terkumpul jadi tidak berdekatan, terus juga ada yang outlier satu. Jadi itu bisa dikatakan bahwa itu adalah korelasi negatif sedang. Oke, kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang menjelaskan tentang ukuran sepatu dan berapa jumlah siswa. Perkenalkan, nama saya Laurel Fadli. Saya Muhammad Asiri. Langsung menjelaskan ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang ukuran sepatu di kelas dan banyaknya peserta didik. Oke, yang pertama untuk variabel bebas. Variabel bebas atau variabel independen atau variabel sebab. Saya memilih ukuran sepatu di kelas karena penyebab banyaknya peserta didik itu saya mengambil dari ukuran sepatu di kelas. Kemudian variabel terikatnya saya ambil banyaknya peserta didik. Untuk hubungan kedua variabelnya ada hubungan korelasi antara kedua variabel tersebut. Nah, untuk korelasi kedua variabel itu saya negatif. Saya anggap negatif karena di sini saya menyatakan ada dua kemungkinan. Yang pertama, semakin besar ukuran sepatu,
maka jumlah siswa akan semakin sedikit. Nah, makanya itu saya mengambil negatif. Bisa juga positif jika saya menyatakan bahwa semakin besar ukuran sepatu, maka semakin banyak juga pesertanya. Nah, begitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada dari diagram pencar. Yang pertama di sini dari 3 ini naik ke atas, kemudian turun lagi, kemudian naik. Nah, dan selanjutnya ada pola penyebaran data dari data yang sudah digariskan. Nah, dari data yang sudah digariskan ini saya menyebutnya adalah garis linear karena ini termasuk garis lurus. Iya, garis lurus, tidak melengkung. Jadi saya sebut ini linear. Kemudian tren data ini positif karena data ini naik. Ya, dari sini mungkin ada turun, kemudian naik lagi. Nah, kemudian di arah garisnya ada dari naik dari kiri kanan. Kemudian ada korelasi data bivariat, saya ambil positif linear karena ini datanya semakin naik. Ya, begitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Oke, Abdallah. Mungkin di sini yang pertama, kalau kami masih bingung yang untuk variabel bebas sama variabel terikat. Nah, untuk penjelasan dari Hafiz tadi boleh diulang lagi. Nah, yang kedua itu yang tadi sepengetahuan kami kelompok 1 itu kalau bentuknya kayak gitu bukan menyerupai garis sendiri itu disebut non linear, tapi Hafiz menyebutkan itu linear dan Hafiz menyebutkan itu linear positif kuat. Boleh tolong dikasih penjelasan kenapa disebut linear? Baik. Yang pertama yang variabel bebas ya. Yang variabel bebas itu kenapa saya ambil ukuran sepatu di kelas? Karena saya menyatakan bahwa semakin besar ukuran sepatu, maka jumlah siswa akan semakin sedikit. Saya ambil variabel bebas itu karena penyebabnya ukuran sepatu. Karena penyebabnya ukuran sepatu. Ya. Untuk variabel terikatnya itu adalah akibatnya. Jadi peserta semakin naik atau peserta semakin turun. Sama saatnya jam 6 dimulai. sama ini ya. Ini kenapa saya sebut linear karena ini menurut saya lebih condong lurus garisnya. Jadi tidak iya, terus semakin naik juga. Walaupun ada lama sedikit sini, tapi saya saya tetap mengambil bahwa ini adalah garis lurus. Iya, mau Lydia. Tapi kan maksud dari linearnya itu bukan cuma garisnya yang melengkung keluar kayak gitu ya, tapi kan bentuk kayak gitu aja tuh bisa disebut melengkung karena itu tuh nggak lurus kayak dari kiri atas ke kanan bawah, dari kanan bawah ke kanan ke kiri atas kayak gitu. Kenapa itu bisa? Baik, jadi begini maksudnya Hafiz itu ya. Hafiz bahwa teman-teman Hafiz mengatakan bahwa kalau seandainya garis lurus ke sini akan disebut suatu linear. Sedangkan ini kan garisnya ada yang naik sampai melengkung ke sini. Ini berarti disebut non-linear. Kenapa non-linear? Karena kita memiliki sebuah data sebanyaknya siswa dan ukuran sepatu. Setelah dibikin suatu diagram pencar, maka bentuk diagram pencarnya adalah seperti berikut ini. Maka dikatakan ini adalah non-linear. Nggak apa-apa ya, namanya juga belajar. Oke, terima kasih. Silahkan. Ya, silahkan ditutup. Mohon maaf kalau misalnya ada salah jawaban. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan dulu dong. Oke, kelompok yang terakhir.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fahri. Nama saya Barat Allah. Nama saya Kupiaranda Putri. Nama saya Rani Kurnia Dewi. Nama saya Divati Ensta. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema sewa penginapan dan lama menginap. Di sini kami diberi tugas oleh Bapak Hendy untuk mengerjakan yang pertama tentang sewa penginapan dan lama menginap. Nah, di sini diberi pernyataan sewa penginapan dan lama menginap di salah satu hotel bintang 5. Lalu kami diberi arahan untuk mengisi tabel. Nah, di sini variabel untuk mengisi variabel bebas, variabel terikat, dan juga hubungan kedua variabel, lalu korelasi kedua variabel. Kami di sini memilih variabel bebas yaitu lama menginap karena kita bisa mengatur berapa hari kita mau menginap. Lalu variabel terikat itu sewa penginapan dikarenakan besarnya sewa dipengaruhi oleh berapa hari kita menginap. Lalu hubungan keduanya itu semakin lama menginap maka semakin besar biaya sewa penginapan. Lalu korelasinya itu korelasi positif. Nah, lalu di sini kami diberi tugas untuk membuat sebuah diagram pencar sesuai dengan data yang telah disediakan. Nah, izinkan saya untuk membacakan datanya terlebih dahulu. Jadi kalau menginap 1 hari itu seharga 150.000, 3 hari 300.000, 5 hari 400.000, 7 hari 550.000, dan 8 hari 650.000. Nah, ini tabelnya bisa dilihat. Lalu yang kedua, kami diberi tugas untuk membuat garis tren pada diagram pencar yang telah dibuat sebelumnya. Ini garis linearnya itu naik ke atas. Saya diberi arahan juga untuk mengisi tabel. Yang pertama itu ada pola penyebaran data. Pola penyebaran datanya itu menyebar mengikuti pola atau linear lurus ke atas. Lalu tren datanya itu meningkat positif atau linear. Lalu arah garisnya itu naik dari kiri ke kanan. Lalu korelasi data bivariatnya itu positif. Ada yang tanyakan dulu? Tidak ada, cukup? Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, maka kami akan tutup presentasi ini. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Baik, tadi sudah dipresentasikan tentang korelasi pada diagram pencar dan mudah-mudahan kalian memahami bahwa yang namanya korelasi itu tadi ada korelasi positif, ada korelasi negatif, ada non linear, ada linear, dan ada juga tidak memiliki korelasi dan outlier. Terus juga ada variabel apa aja tadi? Variabel bebas dan variabel terikat. Nah, sekarang Bapak akan memberikan suatu asesmen individu yang nantinya akan saya tampilkan sebuah barcode atau bisa saya kirimkan, Bapak kirimkan ke grup WA masing-masing. Nanti dikerjakan waktunya selama 3 menit saja. Nah, sekarang mulai dari sekarang dikerjakan di buku masing-masing, nanti bukunya dikumpulkan. Dikerjakan dari sekarang. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Ya, boleh.
Waktunya 3 menit ya. Udah selesai? Ya. Udah selesai semuanya ya? Oke, kalau sudah, kita akan refleksi dulu. Ya, silahkan diisi refleksi menggunakan barcode ini. Nanti kalian diisi refleksinya bagaimana tentang pembelajaran hari ini. Sudah diisi refleksinya? Oke, kalau sudah, nanti kita pertemuan berikutnya akan belajar yang namanya garis base fit, lanjutan dari materi korelasi diagram pencar. Untuk itu, sebelumnya nanti akan dipelajari lagi ya materi ini. Dan terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Mohon maaf sebelumnya. Bila ada kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.